Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati Allah. Seperti biasa di malam Ahad kita mengkaji pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah. Semoga Allah rahmatnya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan Faslul Mashyi bil Janazati, pasal tentang berjalan mengiringi atau membawa jenazah. Ya, jadi pasal-pasal apa poin-poin yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pertama yaitu membawa jenazah hendaknya dengan cepat. Membawa dan mengiring jenazah kedua-duanya sunnah. Ya. Lalu yang ketiga, orang yang berjalan bisa di depan maupun di belakang atau kiri kanan. Lalu dimakruhkan mengendarai kendaraan ketika mengantar jenazah. Dan ini kalau mengantarkan jenazah. Adapun pulang dari mengantarkan jenazah, pulang dari menguburkan jenazah, boleh. Ya. Lalu berikutnya pada poin pada pertemuan sebelumnya, poin yang kita bahas, diharamkan na'yu, pengumuman, yaitu pengumuman seperti orang jahiliyah, mengumumkan kematian mayit di pasar-pasar, di pintu-pintu rumah, itu yang terlarang. Adapun mengumumkan untuk memanggil orang untuk menyolatkan, itu diperbolehkan. Lalu yang diharamkan juga adalah meratap, lalu mengiringi jenazah dengan api obor, ya. Lalu diharamkan juga merobek pakaian, kantong. Wa du'a'u bil wail wat tubur, lalu berseru celaka, mendoakan kecelakaan untuk diri sendiri, itu juga diharamkan. Lalu juga ini terakhir yang kita bahas, wala yaq'udul muttabi'u laha hatta tudha'a wal qiyamu laha mansuh. Kata Imam Asy-Syaukani, orang yang mengiringi jenazah jangan duduk sampai jenazahnya diletakkan, dikubur. Ini pendapat Imam Asy-Syaukani, namun pendapat yang kuat ini mansuh, dihapus hukumnya. Artinya kita boleh saja duduk tanpa harus menunggu jenazah dikuburkan. Begitu juga kata Imam Asy-Syaukani, wal qiyamu laha mansuh, dan berdiri ketika jenazah lewat ini mansuh, hukumnya terhapus. Dulunya Nabi begitu. Nabi pernah suatu hari ada jenazah orang Yahudi. Nabi berdiri. Kata Rasulullah, kata sahabat, ini orang Yahudi. Kata Rasulullah, bukankah ini manusia? Ya, ini manusia, maka saya berdiri menghormati jenazah yang lewat ini. Namun suatu hari Nabi pernah melakukan itu, dan di sisi beliau ada orang Yahudi. Kata orang Yahudi, kami juga melakukan itu. Jadi kalau mayit lewat, kami berdiri menghormatinya. Maka setelah itu Nabi pun menyuruh para sahabatnya untuk jangan berdiri, duduk aja. Jadi kalau mayit lewat nggak usah berdiri, sudah dihapus hukumnya. Jelas bapak-bapak? Ya, jadi tidak perlu berdiri. Ini bagi yang maksudnya orang yang menghormati. Ada pun orang mungkin penasaran pendek, siapa itu? Ya, itu nggak masalah. Yang dihapus itu kita kalau berdiri dalam rangka menghormati. Kan beda kan, berdiri karena untuk nonton dengan berdiri untuk menghormati, ya kan? Nah, itu dihapus hukumnya, jadi tidak perlu lakukan, bahkan terlarang, ya. Sebagaimana kita pun pendapat yang kuat juga, ketika ada orang besar atau tamu atau siapapun, kita juga tidak disyariatkan berdiri. Ya, seperti di kalangan ya beberapa orang mungkin pembesar ketika masuk, maka anak buahnya pada berdiri. Nah, ini tidak disyariatkan. Kecuali kalau maksudnya menyambut. Kalau menyambut boleh. Datang tamu lalu salaman boleh kan. Adapun berdiri tanpa mengucapkan apa-apa bersalaman, nah ini sudah dilarang oleh Nabi SAW. Jadi mau orangnya masih hidup atau sudah meninggal, kita tidak perlu berdiri, ya. Ya, ini yang pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Berarti kita sekarang masuk bab baru atau pasal baru, Faslu Dafnil Mayyit,
pasal tentang menguburkan Mayat. mayat, jenazah. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa yajibu dafnul mayyit fi hufratin tamna'uhu minas sibah. Wajib menguburkan mayit di dalam lubang yang menghalanginya dari hewan buas. Wajib menguburkan mayit di dalam lubang yang menghalanginya dari hewan buas. Artinya mayit ini harus dikuburkan dalam ukuran yang dalam. Jadi nggak cukup cuman satu ini segini, lalu ini apa tanah. Karena kalau seperti ini nanti kalau ada anjing dibongkar. Dia tidak bagus. Ya, saya sendiri perhatikan di samping rumah saya kadang membuang ini apa sampah bekas ikan itu kan. Saya pakai ini pacul, saya masukkan lalu kubur. Ternyata besoknya udah dibongkar, udah berantakan. Nah, berarti mayit juga begitu. Kalau kita ngubur mayit itu cuma apa tidak dalam, kemungkinan besar akan digali. Nah, makanya terhadap syuhada Uhud. Jadi terhadap para sahabat ketika ada jenazah-jenazah para syuhada Uhud. Kata Nabi, ihfiru, galilah, wa a'miku, perdalamlah, wa ahsinu, dan perbaguslah. Ini perintah dari Nabi nih. Kubur apa? Galilah, perdalamlah, dan perbaguslah. Jadi kalau bisa sebagus mungkin kuburan seorang muslim, artinya posisinya itu pas lah, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu dalam juga. Standarnya lah, standarnya paling berapa meter? 1,5. Kalau kami bukan dikubur Pak Ustaz. Ya, Pas telinganya. ya nggak masalah. Pokoknya kata para ulama, pokoknya lubang tersebut tidak bisa dijangkau oleh hewan buas atau tidak apa kalau ada air lewat tidak terbongkar ininya mayitnya. Jadi ya kalau memang di sini misalkan kalau di Indonesia atau di Muara Sudut misalkan satu segini ya, 1,5 ya, maka itu udah cukup. Meter. Iya, kecuali kalau di daerah lain mungkin itu belum cukup karena mungkin apa tanahnya mungkin becek, nah, maka mungkin harus dalam lagi. Ya. Jadi setiap daerah nggak bisa di satu daerah dengan daerah lain tidak bisa dipukul rata ya, nggak bisa ini. Yang jelas perintah dari Nabi, galilah, perdalamlah, dan perbaguslah. Ya ini perintah untuk menguburkan mayit. Ya jadi menguburkan mayit ini wajib dan maksud wajib di sini adalah wajib kifayah, fardhu kifayah. Fardhu ain. Fardhu ain berarti kita semua dosa nih, karena mayit meninggal kita dosa. Iya. Ya ini fardhu kifayah. Kalau sudah ada yang menunaikan, yang lain gugur ya. Jadi harus dikuburkan mayit ini Bapak, baik mayitnya muslim maupun non muslim. Contohnya disebut apa? Ketika Abu Thalib meninggal dunia, disebutkan dalam Musnad Ahmad, Sunan Ibnu Majah, Ali bin Abi Thalib datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, Inna ammaka Syaikhad Dhal qad mat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya pamanmu yang tua bangka sudah sesat, dia mati. Pamanmu tua bangka sesat sudah mati. Siapa maksudnya? Ayahnya sendiri. Ini Pak Ali bin Abi Thalib berkata tentang ayahnya Abu Thalib, sesungguhnya pamanmu yang sudah tua sesat mati dia. Paman diwari, siapa yang akan menguburkannya? Maka kata Rasulullah apa? Idhab fawari abah, pergilah dan kuburkanlah ayahmu. Nah di sini Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib menguburkan ayahnya yang kafir musyrik. Ini menunjukkan kalau orang kafir saja wajib dikuburkan, apalagi orang muslim ya. Maka ini termasuk kewajiban ya, walaupun kewajibannya bukan kewajiban bagi setiap muslim, wajib kifayah, fardhu kifayah. Jadi Misalnya saat bayatnya dihadapkan ke kiblat yang mana? orang kafir. Wah, langsung aja. misalnya saat perguruan orang kafir ada kubarannya. Jadi kita bendam aja ke laut gimana Zat? Jangan ke tanah. Misalnya nggak ada tuh kan? Apa nih? Komunitasnya nggak ada kayak gitu. Ya enggak, di tanah. Di mana di daratan ya, di laut. Kalau dibendam ke laut kan? Nggak boleh itu. Dipisah kayak. Nggak boleh dari itu. Termasuk yang keliru dulu ketika Usama bin Laden meninggal dunia kan disergap oleh tentara Amerika.
Katanya mayatnya dibuang, dibakar dulu ya. Bakal lo ya. Bakar terus dibuang. Ini benar-benar penghinaan bagi seorang muslim. Ya walaupun anggap dia itu salah, tapi tetap saja nggak boleh kita menghinakan dia, tetap harus dikuburkan. Cuman lucunya alasannya apa? Khawatir nanti dikultuskan. Wah, tiba-tiba jadi muwahhid ya orang Amerika. Tiba-tiba mereka jadi ahli tauhid. Oh, ini khawatir dikultuskan nanti sarana menuju syirik katanya. Mungkin dapat hidayah. Apa? Dapat hidayah. Ya itulah. Ya, artinya gitu nggak boleh ya. Kita nggak boleh menguburkan seorang nggak boleh membuang jenazah muslim ke dalam laut, ke lempar laut, nggak boleh. Kecuali kalau kondisinya memang darurat. Seorang misalkan berlayar menggunakan kapalnya terkena badai, lalu perbekalan habis, ada yang meninggal di sini. Makan. Kalau dibiarkan di situ, Lagi makan di mana, Sir? oh itu nanti pembahasan. Ya kita bahas dulu gini. Kalau ada yang mati di situ, dibiarkan ini kan nggak tentu nih. Kapal kena badai, nggak tahu nyampe daratan kapan. Ini kalau dibiarkan di situ, jadi apa? Busuk bahaya kan? Maka kalau kondisi darurat seperti itu nggak apa-apa dibuang. Boleh. Tapi kalau dalam kondisi dia tidak darurat, nggak boleh membuang jenazah muslim ke laut ya. Harus di tanah. Kalau orang kafir, Apa? orang kafir gimana, Sir? Sama orang kafir pun. Sama ya. Jadi nggak boleh di itu, harus di ini apa di tanah. Tanah. Haji naik kapal dulu bilangnya Pak Ustaz ya di laut dibuangnya. Ya itu kalau memang darurat, memang karena perjalanan dulu kan katanya haji itu berbulan-bulan, ya kan? Ya itu mungkin ya darurat lah Himalaya. Karena kalau dibiarkan di atas kapal, membusuk. Dibuang ke laut sampai hilang baru dia ke kapal. Iya, iya. Kalau itu darurat ya. Segala satu artinya kaidah fikihnya ad-darurat tubihul mahdzurat. Darurat itu membolehkan segala yang terlarang. Perkara yang terlarang asalnya kalau dalam kondisi normal diharamkan. Makan babi diharamkan, ya tidak? Ya. Tapi kalau kondisi darurat, seorang tersesat di suatu tempat, tidak ada makanan kecuali babi. Apa boleh tidak makan? Atau saya lebih mati lah daripada makan. Kata para ulama, kalau dalam kondisi darurat gitu, seorang muslim nggak mau makan, dia lebih memilih mati, dia sudah terjadi dalam dosa. Iya, karena memakan ketika itu bukan cuma boleh, tapi wajib. Dalam rangka apa? Menyelamatkan nyawa. Sedangkan menyelamatkan nyawa hukumnya wajib, Bapak. Bertahan hidup kan? Iya, bertahan hidup. Nah ini, tapi itu kan seorang ini makan ketika itu kan secukupnya, artinya tidak terus menerus. Jadi kalau ada babi sudah saya bawa nanti buat perbekalan jalan, jangan ya. Nah itulah. Ya. Dan memang katanya, wallahu alam benar atau enggak, katanya kalau daging babi itu enak katanya. Saya pernah nanya ke orang apa, dulu ikhwan kita, teman kita, dulunya pernah ini ya, apa dia mualaf, terus ngaji, alhamdulillah. Saya cerita dia kan dulunya dari komunitas Tionghoa, jadi udah biasa makan babi. Saya nanya, emang enak ya orang-orang itu kok suka makan babi? Enak. Mungkin itu ujian mungkin. Sengaja Allah ngasih ini makanan yang enak tapi dilarang, itu ujian katanya. Wallahu a'lam. Iya. Itu kata dia, saya nggak tahu, saya belum pernah cicipin dan nggak mau cicipin. Apa? Iya bisa jadi, makanya itu ujian sebenarnya dari Allah pada hamba-hambanya. Tapi orang kafir makan semuanya, apalagi Cina. Oh iya, segala sesuatu kecuali meja. Itu pun kan jelas. Ya kita lanjut. Itu wajib menguburkan mayit di lubang yang menghalanginya dari hewan buas. Lalu kata Imam Syaukani, wala ba'sa bid-dharhi wal lahdu aula. Tidak mengapa menguburkan mayit di dharh. Dharh itu ini, nah ini anggap ini lubang kuburan. Dharh itu di tengahnya. Jadi ini lubang kuburan gini, di tengahnya kan ada gini ya kan. Gak apa-apa di situ. Akan tapi di lahat, menempatkan mayit di lahat itu lebih baik, lebih utama. Lahat jelas Bapak ya. Oh. Lahat itu misalnya gini. Nah di sampingnya, Sampingnya. kanan itu, ada kiblat. Nah, Iya, jadi lebih afdolnya di lahat. Adapun di dharh itu boleh. Tapi kalau tanya lebih bagusnya di lahat yang sebelah kanan. Ini selalu jelas ya, lahat dengan ini dharh. Atau kadang syak dalam hadis lain. Kenapa boleh? Karena disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dan Musnad Ahmad, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, ketika itu para sahabat membuat lubang kubur. Ada yang membuat lubang kubur lalu dikasih lahat,
Dan ada lagi buat lubang kubur dengan dorah tadi yang di tengah. Nah, lalu para sahabat berkata, kita memohon petunjuk kepada Allah, siapa yang mana yang lebih pantas bagi Nabi, apakah dorah itu atau lahat? Nah, kita ini memohon keputusan dari Allah, mana yang lebih pantas bagi Nabi, apakah dorah atau yang lahat? Akhirnya mereka putuskan, kita datangi, mutus seorang, siapa yang lebih dulu selesai, Iya. berarti Nabi dikuburkan situ. Akhirnya para sahabat mutus seseorang, entah seorang atau dua orang, kepada dua orang yang lagi buat lubang kubur. Ternyata didapati orang yang buat lahat lebih duluan selesai. Maka para sahabat menyatakan, ya udah Nabi di lubang kubur yang ada lahatnya, bukan dorah yang tengah. Atau istilahnya dalam hadis syak, cuman tengah gitu. Apa namanya? Di bandar. Cekungan. Di bandar Ustaz. Iya, di bandar gitu. Kenapa? Di bandar tak? Iya, cekung. Seperti bandar di tengah. Ya, akhirnya setelah para sahabat mengutus seseorang, didapati ternyata orang yang buat lahat lebih dulu selesai. Maka akhirnya mereka memutuskan Rasulullah dikuburkan di lubang kubur yang ada lahatnya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah diperbolehkan membuat kubur lalu di tengahnya ada cekungan, itu diperbolehkan. Ya, karena apa? Seandainya itu tidak diperbolehkan, tentu para sahabat akan apa? Tidak akan membiarkan gitu kan. Oh, jangan, pokoknya buat lahat, bukan buat dor. Tapi kenyataannya para sahabat tidak melarang. Cuma mereka memikirkan mana yang lebih pas buat Rasulullah. Dan yang benar, yang lebih pas bukan untuk Rasulullah saja, untuk seluruh mayit kaum muslimin, yang paling pantas, paling baik, paling afdal, yaitu yang lahat. Apa berdasarkan hadis apa? Sebutkan dalam hadis Ibnu Abbas ini, Musnad Ahmad dan Ahlus Sunnah, Nabi SAW sabda, "Al-lahdu lana wa syaqqu li ghairina." Lahat itu untuk kita, sedangkan syak, dor yang di tengah itu untuk selain kita. Lahat itu untuk kita ini siapa? Kaum muslimin. Sedangkan yang di tengah itu untuk selain kita. Artinya lebih afdal, lebih baik bagi kaum muslimin yang lahat. Jelas Bapak ya? Ini ya. Ustaz, kalau kami biasanya tuh Ustaz bikin lubang di tengah itu nggak ada Ustaz, cuma di pinggir sini di tempat orang berdiri di sini kan sebelah sini. Yang di sini baru tempat orang lihat Baik. Betul? Tempat mayitnya. Mayitnya, iya, lahatnya teman. tengah-tengah apa Ustaz? Ya lahat. Seperti lahat juga. Kita di tepi kan gitu. Oh, Kalau iya. di lahat kan Digali lagi. Iya. kan. Tapi kalau nggak pakai lahat cuma dinding ini di sini tadi dengan tempat ini tempat dinding orang. Oh, dekat dindingnya, dekat Iya. ini Gur. Ya, nggak masalah. Kalau memang kesulitan, nggak masalah. Artinya ini kan bukan wajib, Pak. Cuman yang afdal, yang lebih baik. Artinya kalau memang kesulitan nggak usah dipaksakan, nggak apa-apa, dorah juga. Tapi kalau memang seorang bisa membuat lahat yang lahat, maka itu yang lebih baik, ya lebih afdal, lebih sempurna. Saya dulu terus bikin lahat Ustaz. Tapi kalau dekat sebelah sini ada orang yang bisa bikin lahat, baru nggak bikin lahat. Iya, ya nggak masalah. Kalau digali sini, karena orang Iya. sini kan. Ya makanya tinggal kita lihat kondisi aja. Nggak bisa dipukul rata antara satu daerah dengan daerah lain, nggak bisa dipukul rata. Kalau memang kuburannya padat, kita bikin yang lahat nanti kena ke samping, makanya sudah dipaksakan. Tapi kalau memang kuburannya masih luas, masih banyak yang kosong, maka bagusnya yang lahat. Ya jelas Bapak-bapak. Kita lanjut ya. Lalu ada yang masukkan di sini, wa yudkhalul mayyitu min mu'akhkharil qabr. Mayit itu dimasukkan ke kubur dari arah ujung kaki kubur. Jadi kepalanya dimasukkan dari arah kaki, bukan dari arah atas, dan bukan dari kiri, bukan dari samping. Oh, Ustaz, kakinya didulukan ke dalam lahat gitu kan. Bukan, kepala dulu. Kepalanya dimasukkan dari arah kaki. Misal gini, Pak. Iya. Anggap, ini. Misalkan ini kan kiblat kan. Nah, ini kan kaki saya kesini kan. Maka kepala mayit itu dimasukkan dari arah sini. Sini. Dari arah kaki lalu saya tutup kepala. Apa dalilnya? Dalilnya disebutkan di sini dari Abu Ishaq As-Sabi'i, hadits Abdullah bin Yazid, bahwasanya dulu seorang Abu Ishaq As-Sabi'inya kalau tidak salah, saya lupa. Jadi dia berwasiat kalau saya meninggal, hendaknya yang menyolatkan adalah ini
seorang sahabat itu. Akhirnya orang ini meninggal dan dia pun yang menyolatkan. Abdullah bin Yazid pun menyolatkan. Nah, setelah dia menyolatkan ini, orang ini, tabi'in ini, akhirnya dibawalah ke kubur, lalu dimasukkan lewat arah kaki. Setelah itu dia berkata, hadza minas sunnah. Ini termasuk sunnah. Artinya sunnahnya, kalau kita masukkan mayit itu dari arah kaki. Sunnahnya tidak wajib bapak-bapak. Kalaupun mau masuk lewat kepala silakan, samping pun silakan. Tapi kalau kita bisa dari arah kaki, itu yang lebih baik. Jelas bapak? Berarti itu nungging apa itu? Banyak itu dimasukkan ke kepala ke atas, Kepala ke bawah. Kayak gini deh, Sat. Miring gitu. Oh iya, Miringnya. iya, Miringnya cuma itu. iya. Nggak mesti. Jadi ada yang bawanya bagian depan turun kan gitu. Iya, misalnya. ini. Aja. Ini kan hitam ya. Oh maksudnya kalau ada yang di samping kan tinggal gini, itu bisa juga. Jadi ada orang turun-turun mungkin gini, ya. Ya mungkin dibilang nungging. Jadi yang di bawah megang lalu masukkan. Gitu. Jelas bapak. Ya kita lanjut ya. Itu insya Allah. Atau di sini prakteknya gimana? Samping. Samping. Iya, Sat. Biasa kita dari arah kiblat kan. Dari samping. Kiblat. Kiblat kan. Jadi mayat itu situ posisinya kita Dari sini ya? dari sini. Oh, ya berarti di samping ya. Yang nggak masalah, artinya itu bukan kewajiban. Tapi kalau kita bisa dari arah kaki itu yang lebih afdal, karena ada hadisnya. Ya, ada memang pendapat ulama yang menyatakan dari arah samping, tapi dalilnya lemah. Ya, saya lupa hadisnya. Yaitu tentang memasukkan mayit ke kubur yaitu dari arah bawah. Lalu kata Imam Asy-Syafi'i sini, wa yudha'u 'ala janbil ayman mustaqbilan, dan mayit diletakkan di bagian kanan badannya dan diarahkan menghadap kiblat. Dan kiblat sana sini, mayitnya gini dari arah kanannya. Dan ini kata Imam Asy-Syafi'i mimma la khilafa fi, termasuk perkara fahuwa bima la alau fi khilaf, dan ini termasuk perkara yang aku tidak tahu ada perbedaan pendapat di dalam. Ijma'. Artinya soal ijma. Bahkan Imam Ibnu Hazm menyatakan inilah amalan kaum muslimin sejak Rasulullah SAW sampai hari ini. Artinya udah kebiasaan turun. Jadi memang begitu ya. Menghadapnya dan di mayit letakkan di sebelah sini kanannya, lalu dihadapkan ke kiblat. Jelas Bapak. Tapi kalau misalkan dihadapkan ke arah lain, ya boleh-boleh aja. Tapi ya kalau bisa kita sesuai sunnah, arahkan ke sana. Ya. Yaitu tentang posisi mayit di dalam kubur. Lalu kata Imam Asy-Syafi'i berikutnya, wa istahabbu hattu turabi min kulli man hadara thalatha hatayat, dan dianjurkan, disukai meletakkan tanah, dianjurkan dan disukai bagi orang yang menghadiri penguburan mayit untuk meletakkan atau menaburkan tanah 3 kali di arah kepala mayit. Dianjurkan dan disukai menaburkan tanah 3 kali di arah kepala mayit. Nah, ini hadisnya disebutkan sini dalam Sunan Ibnu Majah, disebutkan di hadis Abu Hurairah bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala jinazatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyolati jenazah, satu jenazah, tsumma ata qabral mayit. Kemudian dia mendatangi kubur mayit tersebut, fa hatta alaihi min qibali ra'si thalathan. Lalu Nabi pun menaburkan 3 kali tanah, menaburkan tanah 3 kali di arah kepalanya. Nah, ini termasuk sunnah. Jelas Bapak. Jadi ini ambilnya. Tuh. Dua, 3. Nah, ini termasuk sunnah. Kenapa? Kenapa? Minimal atau Tidak, 3. Nabi nyebutnya 3 sih. Kata para ulama pun 3. Ini artinya bagi yang memang tidak ikut cangkul. Tapi kalau ada yang cangkul udah cukup gitu. yang pakai tangan kan? Iya, tangan, pakai tangan begini. Sunnah. Misalkan bapak kan nggak ikut, mungkin nggak ikut. Nah, cuma nonton. Maka kalau udah mayit udah udah dibenam tanahnya, udah menggunduk, maka dianjurkan bagi kita untuk 3 kali. Oh, kalau Di arah tanahnya sudah penuh tak? apa? Kalau tanahnya ditimbun sudah penuh di kuburan itu? Kalau kata para ulama nggak mesti. Yang penting kita kalau memang nggak ikut
menguburkan nggak apa-apa, taruh 3 kali gitu. Kalau ditangkap gini tanahnya digenjang ini 1, 2, 3 gitu. Iya, 3. Kata saya segini. Ya, Tapi nggak kayak gini, pakai diambil kita kan aja gitu. ya, nggak apa-apa juga. Waktunya. Kan dilempar kan? Apa? Kan dilempar kan? Lempar. Kita ngajak kelahi itu, kerusuhan itu. Banyak ribut namanya. Ngajak ribut itu. Jelas Bapak ya, ini termasuk sunnah bisa jadi yang langka di tengah-tengah kita. Maka kita hidupkan sunnah ini. Mudah kan? 3 kali itu. Ya. Apa Zat? Ya. Kan mau angkat mayat, mau tempat lahan itu kan ada juga baca bismillah gitu kan. Oh iya, di sini memang tidak disebutkan tapi ya ada doanya. Doanya Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Ah? Wala milati Rasulillah. Millati Rasulillah ya, millati Rasulillah ya. Iya, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah dan di atas agamanya Rasulullah. Ya itu termasuk sunnah juga bagi orang yang meletakkan mayit ke kubur. Tapi ini nggak disebutkan Imam Syafi'i, tapi yang perlu disebutkan ya. Ya itu sunnah yang pertama disebutkan Imam Syafi'i. Lalu berikutnya, bukan sunnah yang pertama, udah berapa menyebutkan Imam Syafi'i? 5 gitu. Pertama lahat, membuat lahat. Kedua memasukkan mayit dari arah kaki. Lalu meletakkan mayit di bagian kanan tubuhnya menghadap kiblat. Lalu keempat menaburkan tanah 3 kali. Nah, bagi yang menghadiri penguburan jenazah. 5 gitu. Berarti udah 4 ya? Ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang yang kelima. Wala yurfa'ul qabru ziyadatan ala shibrin. Dan jangan kubur itu ditinggikan melebihi 1 jengkal. Janganlah, sejengkal tinggi kan? Iya. Kubur itu tidak boleh ditinggikan melebihi 1 jengkal. Sebutkan dalam hadis di sini dari Jabir, kalau tidak salah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikuburkan, kuburan beliau cuma 1 jengkal dari tanah, tidak lebih dari itu. Dan termasuk ini juga yang diperbolehkan meletakkan tanda di bagian kepala, batu dan semacam. Itulah kubur seorang muslim. Tidak dikasih kelambu, tidak dikasih lampu. Itulah kuburan seorang muslim. Karena untuk apa bikin kubur bagus-bagus? Apa manfaatnya? Kalau dikasih bunga-bunga itu Nah, termasuk perkara yang mengisi. Tanda namanya di kepala. Itu boleh nggak? Ya, itulah. Makanya seperti ini harus di. Tanda Betul. kepalanya ini. Inilah yang perlu kita sebarkan. Artinya bapak-bapak mumpung masih hidup berilah wasiat. Kalau bisa saya di jenazah saya diselenggarakan sesuai sunnah dan dikuburkan juga sesuai sunnah. Dari sekarang tulis wasiat. Ya, jadi biar nanti nggak ada istilahnya apa kita yang ngurus orang yang ngerti sunnah sehingga akhirnya kita aduh rasanya rugi. Saya punya teman nih. Teman saya ini udah ngaji tapi keluarganya awam. Nah, ketika itu dia qadarullah mengalami kecelakaan sehingga koma berapa hari di rumah sakit, tidak berapa lama meninggal. Nah, kebetulan saya dengan teman-teman datang dari jauh Depok, Jakarta untuk nyolatkan dia plus menguburkan sesuai sunnah. Tapi apa hendak dikata? Kita ingin mempraktekkan sunnah, ternyata pihak keluarganya nolak, sehingga akhirnya ya sudah. Kita cuma bisa nyolatkan, waktu itu sudah selesai. Adapun penguburan pihak keluarga dikasih ini, kasih kembang, siapa? Sampai akhirnya ada seorang ikhwan ngobrol sama saya, memang kalau bisa kita ini istilahnya jauh-jauh hari udah ngasih wasiat gitu. Jadi biar kalau meninggal tuh udah jelas nih, saya pokoknya mau dikuburkan model gini sesuai sunnah, nggak macam-macam. Ya, saya ngambil pelajaran dari kasus ini. Anak keluarganya awam, kalau awam kan nggak ngerti apa-apa kan. Tapi kalau keluarga udah ngerti sunnah, insya Allah nggak seperti itu. Maka bagi kita mungkin yang sudah ngaji, sedangkan keluarga kita masih awam, bagusnya kasih wasiat. Biar nanti kalau kita meninggal, kita benar-benar diurus sesuai sunnah. Ya, itu lebih nyaman kita. Jelas Bapak? Ya, jadi itu tidak boleh kubur itu melebihi 1 jengkal ya, berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah. Dan selain itu juga kalau lebih dari 1 jengkal maka itu terlarang berdasarkan perintah Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib.
Kata Nabi SAW, Allah tad'a timthalan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaita. Janganlah engkau wahai Ali mendapati satu pun patung, janganlah engkau meninggalkan satu pun patung kecuali engkau hancurkan. Dan janganlah engkau meninggalkan satu pun kubur yang meninggi kecuali engkau meratakan. Ini perintah siapa, Bapak? Nabi, bukan perintah orang Wahabi. Iya, karena kenapa saya katakan gini? Ketika pemerintah Arab Saudi menghancurkan bangunan-bangunan di atas kubur, orang-orang, wah ini lihat tuh Wahabi, lihat tuh, menghinakan kubur begini. Padahal ini perintahnya apa? Nabi. Ya. Memang dulu Arab Saudi sebelum berdiri kerajaan Arab Saudi, yang namanya syirik itu merajalela di Jazirah Arab, di Mekah, Madinah, di mana-mana. Kubur-kubur itu dibikin bangunan, orang-orang nyari berkah gitu, minta rezeki, minta apa. Nah, ketika kerajaan Arab Saudi berdiri, semua itu dihancurkan. Jadi ketika pemerintah Arab Saudi menghancurkan bangunan-bangunan di atas kubur, berarti ini berdasarkan apa? Perintah Nabi, bukan karangan mereka sendiri. Ya, maka harus yang seperti ini didukung atau ditentang? Dukung. Nah, kalau seorang Muslim baca ini, belajar hadis Nabi ini, tentu dia benar yang dilakukan pemerintah Arab Saudi. Dan kita lihat hasilnya dengan bangunan-bangunan di atas kubur dihancurkan, yang namanya syirik pun akhirnya hilang. Ya coba kita lihat di negeri kita, di negeri Mesir dan beberapa tempat, ketika bangunan-bangunan di atas kubur dibiarkan begitu, jadi tempat apa akhirnya? Jadi berkah. Berkah itulah besar ya. Alhamdulillah ya. Kalau kita lihat ini kuburan-kuburan di Arab Saudi cuma sejauh mata memandang cuma tanah saja. Sampai-sampai raja-raja Arab Saudi, Raja Faisal, mereka orang kaya raya, tapi kuburannya cuma tanah, seonggok tanah, lalu ada batu. Dulunya kaya raya tapi kuburan seperti ini. Sampai-sampai saya baca ada seorang ilmuwan dari Italia masuk Islam gara-gara melihat prosesi penguburan jenazah Raja Fahad tahun 2005. Jadi Raja Fahad meninggal tahun 2005, dikuburkan dan itu secara langsung. Dia kaget, bangsa ilmuwan Italia itu. Makam raja kok cuma pakai tanah lalu batu gitu aja. Dia kaget. Setelah itu akhirnya dia apa? Masuk Islam. Dengan alasan apa? Ternyata Islam itu tidak mengajarkan kemewahan. Makam seorang raja cuma tanah sama batu sama dengan yang lain. Ini sama dengan lain, nggak beda raja dengan selain raja. Rakyat dengan raja sama aja. Akhirnya orang Italia ini masuk Islam. Nah ini, artinya kita perlu tampakkan sunnah seperti ini Bapak ya. Sebab yang namanya gundukan tanah lebih dari sejengkal, apalagi di plester, apalagi dikasih kelambu, apalagi dikasih bangunan seperti ini, itu merupakan penyelisihan terhadap sunnah Nabi, aturan atau petunjuk Nabi SAW. Dan itulah sarana menuju apa? Syirik. Pintu menuju syirik. Di mana-mana ketika ada bangunan seperti itu, pasti mendorong orang awam untuk melakukan perkara yang aneh-aneh di kuburan tersebut. Dan alhamdulillah kalau kita lihat di Arab Saudi nggak ada dapat seperti itu. Ada hantunya, Zat. Apa? Nggak ada pocong. Ada pocong. Ya. Ya mudah-mudahan di Indonesia pun gitu ya. Makanya tugas kita lah menyampaikan ilmu ini. Saya yakin mungkin kalau seorang Muslim tahu hadis ini, dia pun mikir, oh iya ya, ternyata apa yang saya lihat di Arab Saudi itu berarti benar ya. Jadi yang di tempat kita ini yang salah. Nah dengan itu mereka pun mudah-mudahan ikuti ya. Bukan ikuti perbuatan Arab Saudi, perbuatan kerajaan Arab Saudi, tapi mengikuti apa? Hadis Nabi. Ya. Jelas Bapak? Masuk waktu. Ya. Kalau mengenai batu nisan yang dibolehkan, kalau Ya. sesuai sunnahnya Ustaz, itu sampai berapa sentimeter boleh tingginya? Batu nisan Kalau tidak sekarang kan masih batu. tidak disyariatkan. Tidak syariatkan. Jadi cuman kata Ustaz tadi kalau Batu aja, maksudnya batu nisan. Batu nisan maksudnya dibikin. Enggak, maksudnya batu. bukan. Kalau sekarang kan banyak juga ya, kan banyak juga orang batu nisan, cuman besar anggaplah 40x40 bisa ada nama orang meninggal atau lain. Apakah boleh kita buat? Tidak disyaratkan di situ. Cukup batu selesai. Misalnya batu karang tuh, Zat, gimana? Apa? Batu karang tuh boleh juga, Zat. Ya pokoknya batu, sekedar tanda aja supaya orang tidak nginjak. Karena kalau tidak ada batu bisa jadi kiranya bukan kuburan kan? Apakah boleh kita buat nama? Nggak perlu.
Kalau memang kita di pekuburan kaum muslimin, nggak dikhawatirkan jenazahnya diambil, maka nggak perlu pakai itu. Kecuali mungkin kalau memang kita tinggal satu tempat yang terkenal banyak pencurian jenazah, nah ini lain lagi. Maka kalau kasih nama itu kan ada maslahat kan. Tapi kalau tidak ada kayak gitu, nggak ada kekhawatiran itu, nggak jangan. Bapak bisa lihat kuburan Baqi. Ada tidak? Oh ini Umar depan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ada di situ. Hafsah istri Nabi ada di situ. Oh ini makam Hafsah ada namanya tuh. Nggak ada yang tahu. Ya, itulah kalau kita mau lihat pekuburan sesuai sunnah Nabi itu yang di sana di Arab Saudi. Sederhana, nggak dibedakan antara rakyat dan raja, semuanya sama di hadapan Allah. Ya, ini yang perlu kita terus gaungkan di hadapan kaum muslimin, bahwasanya yang sesuai petunjuk Nabi, kuburan itu tidak ditinggikan, tidak dikapuri, tidak dibuat bangunan atau diberi nama dan semacamnya. Ya mungkin itu saja Bapak, karena waktunya habis. Soal pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi pembahasan tentang dafnul mayit. Ya, ada yang mau yang menguburkan mayat dengan peti-petinya itu gimana Ustaz? Menguburkan mayit dengan peti bukan termasuk petunjuk Nabi kita, kecuali kalau memang ada maslahat, ada darurat, hajat kebutuhan. Misalkan tanahnya becek, dikhawatirkan mayit ini kan, maka nggak apa-apa dengan peti. Apa itu termasuk kemauan tuh dengan peti itu? Kalau nggak ada hajat nggak boleh, atau farulam nggak boleh. Tapi kalau memang kondisi alamnya mungkin memang lumpur, nah gitu, lumpur dan semacamnya, maka nggak masalah ya. Atau kondisi jenazahnya memang Iya. Artinya kita betul. Artinya kita lihat kondisinya. Kalau kondisinya memang membutuhkan peti apa-apa. Tapi kalau tidak dibutuhkan maka itu perkara yang terlarang. Ya. Misalnya ada orang tua kita yang udah meninggal, kalau sementara kan kita baru belajar bagaimana yang sunnahnya masalah menguburkan tadi tingginya hanya 1 jengkal. Iya. Nah, orang tua kita udah meninggal juga baru kita belajar sekarang bagaimana itu Ustaz? Dan kuburannya lebih dari sejengkal gitu. Iya, lebih dari sejengkal. pakai keramik lagi. Pakai keramik lagi misalnya Ustaz, gimana itu Ustaz? Maka kalau memang ibu bisa memugar bangunan itu bagus. Tapi kalau memang nanti timbul fitnah sehingga terjadi percekcokan, Kayak timbul, sekarang panas-panasnya. nah itu sebaiknya jangan. Saya lagi panas. Artinya lihat kondisi Bu ya. Kalau kondisinya memang memungkinkan untuk mempraktekkan itu, praktekkan. Sebagaimana para sahabat pun gitu. Ketika menghadapi Ali bin Abi Thalib, ketika mendapati kuburan yang meninggi, Ali menghancurkan kuburan, diratakan. Dan itulah yang dipraktekkan oleh pemerintah Arab Saudi ketika pertama kali berdiri kerajaan Arab Saudi. Jadi bangunan-bangunan tinggi seperti kuburan Zaid bin Al-Khattab, saudaranya Umar bin Khattab, itu dibikin bangunan kubah kayak gitu. Maka ketika kerajaan Arab Saudi berdiri, dihancurkan. Itu Ustaz, ada isu-isunya di Granat tuh Ustaz. Itu apa iya? Wah, nggak tahu. Ada di pakai meriam. Iya, nggak tahu. Menjelek-jelekkan Ya, jadi kesimpulannya kalau memang mampu untuk dipugar Bu, diratakan itu lebih baik Bu. Tapi kalau memang tidak mungkin melihat kondisinya nggak memungkinkan, timbul fitnah besar, maka sudahlah, tinggalkan sementara sampai masyarakat paham, baru praktekkan itu. Apa Ustaz? Ya. Yang telah terjadi itu biarlah kita yang akan datang. Iya, saya pikir gitu. Karena fitnahnya besar. Fitnahnya besar. Kondisi sekarang lagi. Iya. Kiranya ini ajaran alim. Satu lagi Ustaz. Ya. Misalnya kita udah membuat semacam surat wasiat. Ya. Misalnya kita diminta untuk misalnya kita wafat meninggal, minta diselenggarakan Iya. sunnah. Tapi nyatanya Panitia setelah selesai, pihak keluarga masih membuat semacam area kuburan itu lebih dari 1 jengkal itu, dan pula ada dipasang terapi. Apakah si mayit masih Nggak, udah lepas tanggung jawab mayit. habis tanggung jawab mayit? Tanggung jawab mayit. Pihak keluarga yang Dosa berarti. ya? Dosa. Karena apa? Wasiat, kalau hukumnya wasiatnya sesuai sunnah, wajib dilaksanakan. Wasiat yang mubah hukumnya wajib dilaksanakan. Tapi kalau wasiat yang haram tidak wajib dilaksanakan. Nah, maka kalau itu kan sesuai sunnah kan, maka wajib dilaksanakan. Kalau keluarganya tidak melaksanakan, berarti si keluarga sudah terjadi dalam dosa. Kalau mayit udah nggak dosa lagi. Habis Iya. keluarga lah ya. Iya, keluarga.